Halo, Assalamualaikum adik-adik SMP. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulien Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Yuk disimak baik-baik. Jadi, manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yaitu sering disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna dari barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Jadi, ada apa saja sih macam nilai guna barang itu? Yuk kita bahas satu persatu. Macam-macam nilai guna barang. Yang pertama yaitu ada nilai guna bentuk atau form utility. Yang kedua ada nilai guna tempat atau place utility. Kemudian yang ketiga ada nilai guna waktu atau time utility. Dan yang keempat ada nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Nilai guna yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Adapun contohnya yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila telah diolah menjadi tahu atau tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Kemudian, nilai guna yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, misalnya pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Dan tentunya masih banyak contoh yang lain ya. Kemudian, nilai guna yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket dipakai pada saat kita kedinginan, ataupun payung akan berguna jika dipakai pada saat hujan atau panas. Kemudian, nilai guna yang selanjutnya adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian memakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memiliki. Misalnya, seorang pemilik restoran akan lebih baik memiliki juru masak yang terkenal. Nah, itu tadi nilai guna dalam suatu barang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Jadi, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Seorang produsen harus ingat akan tiga hal, yaitu what, how, dan whom.
What yaitu seorang produsen harus tahu barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Sedangkan how, seorang produsen harus tahu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Sedangkan whom, seorang produsen harus tahu kepada siapa saja barang produksi tersebut akan didistribusikan. Kemudian, faktor-faktor produksi yaitu ada 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan dua faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Mari kita bahas satu persatu tentang faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Adapun contoh dari faktor produksi alam antara lain tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Kemudian, faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ayo, ada yang tahu apa itu tenaga kerja terdidik? Iya, betul sekali. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya antara lain dokter, guru, konsultan, dan yang lainnya. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit. Dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan masih banyak yang lainnya. Faktor produksi yang selanjutnya adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal antara lain gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dan faktor produksi yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke adik-adik, setelah tadi kita membahas tentang kegiatan produksi, selanjutnya kita akan membahas kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Dan lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kemudian, apa sih tujuan dari distribusi? Nah, ini dia tujuan dari distribusi. Yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi.
Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi lebih terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Caranya apa saja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu melalui distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya misalnya pedagang sate yang langsung menjual barangnya kepada konsumen atau pembeli. Begitu juga petani sayuran yang menjual sayurannya langsung kepada pembelinya. Kemudian, cara yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Adapun contohnya yaitu misalnya pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus dan juga ada layanan antar pada restoran cepat saji. Tentunya masih banyak yang lainnya ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, atau pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Adapun salah satu contohnya misalnya PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG melalui agen gas LPG. Nah, itu tadi adik-adik tentang kegiatan distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan yang memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Dan lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kemudian, pelaku kegiatan konsumsi itu terbagi menjadi 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Mari kita bahas satu persatu tentang pelaku konsumsi ini. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga yang lainnya. Misalnya bisa dilihat dari segi pendidikan, pendapatan, dan yang lainnya. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran dan juga membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga supaya tidak terjadi kekurangan pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Perusahaan bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Dan itu berlaku pula sebaliknya. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil,
atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Oke adik-adik, itu tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.